Tidak melupakan bagaimana peran dari Idit yang nanti bisa bermain dengan tempo yang cepat. Apalagi hanya membutuhkan 2 level loh. Dia cuma butuh onward, earth shatter. Kalau jadi roamer oke banget. Kalau di game kali ini kayaknya rotasinya bisa ngebantu juga untuk menuju ke arah Flaptizi. Agar Flaptizi tetap menjadi jangkar di area turtle-nya. Ya, Harusnya ya roamer. Nah Ya, ya, masih Flaptizi di roamer. Arlot ini udah kayak jadi something emang. ya apalagi kalau bicara soal flat di sini proaktif banget ya, kita lihat tadi pemaksimalan laning dari Flap dengan Paquito-nya ya benar-benar efisien. So ini yang perlu diperhatikan juga nih sama teman-teman dari tim Lilgan. Kembali kita ingatkan ini menjadi match yang cukup krusial bagi Lilgan. Apabila mereka kalah clean sweep, automatically safe zone mereka akan direnggut oleh the new goals. Burmese Goals yang sudah menantikan di mana pertemuan dari nantinya di babak knockout stage. So, without any further ado, let's go jump to the land of down. Efek sisi dari teman-teman Lilgang ini 4 hero punya stun loh. Itu yang harus diwaspadai juga. Bahkan Matilda pun punya juga sebenarnya. Ya, mini knock up airborne ya. Bener. Dan Itu ditambah yang- dengan landing dari Bebek sih, ini yang mungkin bakal jadi PR juga untuk Super Marco. Tapi ingat, ini Cloud Super Marco. Harus dimaksimalkan juga di early game. Tapi caranya akan seperti apa? Untuk Ogwen dengan rotasinya kah? Atau jangan-jangan dengan memenangkan match up di 4 orang turtle-nya? Karena dengan mendapatkan turtle sama dengan membantu bagaimana perekonomian untuk gold lane sekaligus. Tapi kalau ditinggalin banget susah juga gak sih? Kayak Cloud bonyok juga harusnya. Apalagi di bawah Swift loh. Makanya dia bawa Swift, tapi paling gak ketolong sama basic common lah. Biasanya kalau Cloud udah kalah, dia pakainya ini loh ke arah Breastmite. Smite atau enggak dia akan memainkan untuk satu laginya mungkin dia bawa Fearless biar lebih pasti lagi Defense. untuk durability-nya, untuk defense-nya. Atau membawakan agility agar movement-nya juga nggak kalah-kalah banget. Tapi sekarang dia pakai Quantum ya. Dia cukup pede sih sebenarnya nih dengan posisi Cloud versus Brody ya, yang dimana memang arusnya early game Brody masih pegang. Cuman balik lagi nih ke Martis yang sekarang pakainya Killing Spree, Be. Ya. Udah nggak pakai Impurage lagi nih. Kayaknya dia ingin melakukan teamfight jangka panjang dengan menggunakan Decimation. Apalagi kalkulasi dari KLTZ ini sangat on point sekali. Dan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara dari setup movementnya Lilgan. Kalau mereka dalam keadaan yang sekarat dan memaksa teamfight melawan KLTZ, ini malah akan membuka potensi untuk Killing Spree ini aktif dan Wah. bener-bener dengan satu buah meteornya mendapatkan Gold Crab. Ini Gold Crab yang sangat menguntungkan bagi AP Brand di early game. Ya sih, ini ada satu buah monster jungle yang berhasil di-secure out of nowhere. Ada gerakan juga dari tim Lilgan. Yang ternyata keduanya mengurungkan niatnya dan dengan kembali tidak ada perbedaan dari jungle-nya. Ini kembali akan ada pertemuan yang intens loh. Flaptizi, Tapi Final Flash. masalahnya di gold lane ini kayaknya yang kena freeze malah Bebex-nya. Hah? Yang bener-bener aja nih. Kalau udah Serius, tadi minionnya malah banyakan minionnya Lilgan dan Bebex harus keluar dari zona amannya untuk melakukan farming. Ya itu dia, kita bakal lihat terlebih dahulu dari bagaimana situasi terkini di area Turtle. Seriously Eagle setelah dibuka begitu saja, mendarat tepat karya tubuh dari Ogwen yang masih bisa mundurkan belakang. Namun wow, Pew berhasil men-take over kembali dari area Southville yang dia miliki, dimana Turtle-nya berhasil di-take oleh AP Brain. Dan satu pemain Izan tumbang ditukarkan dengan Countess sang pemegang Retributions yang harus hilang. ya walaupun Forbid tadi sempat membalikan keadaan karena KLTZ-nya ditumbangin The Flicker. Oke. Langsung berhasil secure kill, tapi balas lagi negara yang satu tambahan mau dari Paulus Flash. Dexaura, Nisi bisa bertahan di 1/sekian detik di area mid lane. What a play by AP Brand. Mereka memanfaatkan satu Astral Recall yang begitu pedih rasanya di early game. Dan pencurian kembali terjadi. Hampir saja di sana View walaupun tidak mendapatkan kill. Tapi lihat, dia mendapatkan hal yang sepadan. Leveling dari Zexaura akan ter-shutdown. Dan ini 3 kali. kengerian dari View. Wah itu 3 Mid kali. laner yang berpengalaman pernah memenangkan M2 World Championship. Dan bahkan menjadi sosok mid laner the captain from AP Brand. Makanya ini Novaria yang gue pikir dia lebih ke semi scaling gak sih harusnya. Kayak dia butuh item 2 item lah. Baru enak banget. Tapi ini masih menit 3 dan impact Novarianya kerasa banget loh. Kayak ada di mana-mana gitu Novarianya. Dan ini yang perlu diwaspadai apalagi presisi dari Aizen untuk bisa jangkau ke arah belakangnya ini benar-benar jadi PR tersendiri nantinya. Karena Pio ini bisa memberikan penjagaan juga dari area lini pertahanan belakang. Dan nampaknya masih belum ada inisiasi lanjutan ya dari teman-teman tim Lilgan untuk kompensasi mereka.
Ya, pertukaran yang mungkin masih belum terjadi juga dan bahkan first itemnya untuk Super Marco adalah Corrosion Sight. Dia tahu walaupun musuh-musuhnya ini lumayan tanky, tapi dia lebih membutuhkan item untuk farming karena berarti kemungkinan besar permainan yang akan dibawakan sama AP Brand adalah permainan 4-1 dimulai dari 4-30 sesaat lagi. Dan akan ada pertukaran rotasi. Flap TZ on the way ke bottom lane, sementara Super Marco akan bergerak untuk menuju ke top lane sehingga menghindari tim fight di area Turtle. Dengan secepat mungkin mereka ingin mengamankan Turtle baru switching lane. Dia center makan 2 lane juga kan. Sekalian dia ngambil midnya. Tapi langsung di setup lagi dari Turtle yang nggak mau dilepas juga. Perbedaan 1 level sebenarnya diungguli oleh KLTZ. Tapi kayaknya nggak mengurungkan niat dari tim Lilgan untuk nge-setup Turtle-nya. Iya, mereka nunggu Flap masih TZ tuh. benar, masih coba untuk mendesak ya. Udah ada gerakan juga, informasi bahwa Flap TZ sudah mulai ready untuk memberikan satu buah inisiasi tambahan mundur. Menjadi satu buah pilihan dari Ogwen dengan area Frankfurt. Dan nampaknya Turtle-nya masih coba untuk mulai dijaga dari penalty zone yang connect karena beberapa member tapi masih bisa mundur dari belakang. Dan lihat Circling Eagle mampu untuk menumbangkan karya KLTZ. Dan Town Effect yang mengarah ke Flap TZ. Rizal Ward-nya masih bisa menahan namun tidak dengan turn 4 memori yang dikeluarkan begitu saja. Dan Turtle berhasil di take over oleh pemain-pemain dari tim Lilgan. Bahkan gak hanya Turtle, mereka mau coba invade ke arah purple buff-nya. Wah, ini Lilgan sadar ketika Super Marco tidak berjalan di area top lane. Lebih baik tim fight berlima karena memang kebetulan Bebex di early game lebih diunggulkan terhadap Super Marco. Dan purple buff-nya diamankan oleh Ethan. Membuat keunggulan kembali bagi Lilgan dan mulai melakukan snowballing comeback. Semenjak AP Brand yang mendapatkan keuntungan di 2 menit awal. Ketarik loh, goldnya mulai diungguli oleh tim Lilgan. Bahkan dari turret di bagian top lane, turret juga bisa dihancurkan. 2 turret sekaligus Turtle dan juga purple buff tim Lilgan menang banyak. Wah, ini ada Flask of Dionysus sebagai bonus dari Ethan Blade of Despair untuk Bebex dengan Brody-nya yang akan mempertajam lagi bagaimana damage dari Torn Apart Memory. Dan ingat tadi selalu dibuka dari Aizen. Ini baik Flap TZ, Aizen, dua-duanya adalah sosok yang sangat mengerikan kalau kita memperbincangkan bagaimana cara mereka untuk melakukan setup dan juga pembukaan terhadap tim fight besar. Dan terbukti dengan 4-man penalty zone. Itu membuat sosok dari Aizen makin lebih powerful di lini depan. Dan sesaat lagi harusnya dia bakal menyelesaikan Blood Armor-nya untuk mendinai DPS dari Super Marco. Dan itu faktor Ogwe ini juga udah ngebuka gak sih tadi Primal Uratnya, Be? Jadi nggak bisa keluar dia dari penalty zone-nya kan. Tertangkap dan langsung kalang kabut semuanya tuh. Porak-poran dan langsung kayak spell dipencet semuanya. Apalagi yang kena jadi target pertama kali adalah KLTZ. Di mana KLTZ belum sempat untuk menggunakan Mortal Coil-nya untuk melakukan damage reduction dan immune terhadap penalty zone. Ya, kini udah kita lihat ya teman-teman dari tim Lilgan udah bisa menyeimbangi ya. Upaya yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup manis pasti ya bagi teman-teman dari tim Lilgan. Keadaan juga nggak equal seperti game yang bisa dibilang nggak setimpang game yang sebelumnya ya. Justru mereka bisa menyeimbangi terkait bagaimana pola EP Brain. Dan EP Brain di sini bener-bener udah mulai di zoning habis-habisan. Mereka mau keluar untuk masuk ke area tarik tim Lilgan aja udah dipatahin. Ya, tapi hati-hati juga karena kemarin tim Flash mendapatkan early game yang advantage. Namun dibalikan kali dengan AP Brand dan sekarang tim Lilgan tahu caranya untuk menghentikan snowballing dari AP Brand. Itu makan Flap TZ-nya sebagai pembuka tim fight dari AP Brand. cepet banget sih. Dan ini kemungkinan free turtle lagi harus ya. Untuk teman-teman dari tim Lilgan ya. Terlalu beresiko kalau mereka mau masuk juga terlalu dalam. Apalagi 3-2 nih. Namun Ethan bakal dipaksa untuk mundur dengan area Guiding Wind dan juga Flicker. AP Brand menghindari tim fight di area Turtle karena mereka tahu Six Saura akan sangat powerful sekali ketika bersatu dengan Forbid nantinya. Namun untuk saat ini AP Brand mencari momentum dengan cara split push dari Super Marco. Karena hanya Super Marco yang mendekati gold dan bahkan paling tinggi untuk sekarang gold earn-nya dengan pattern farming dual lane terhadap Bebex. Walaupun memang nempel lah ya, nggak beda jauh juga. Dan Kalci Ya, nampaknya udah mulai ada di tengah-tengah kerubunan dari tim Lilgan. Bakal dipaksa dengan area satu buah map Hilda Airlines dengan adanya Circling Eagle dan instant kill. Kali ketiga loh. Itu Blade of Despair-nya yang sangat sakit sekali dari Bebex ditambah dengan Maleficor sebagai bonusnya. Membuat tim Lilgan kayaknya akan lebih percaya diri untuk menabrak kembali menuju ke lini objektif dari AP Brand. ya dari item Hunter Strike sih memang untuk item pertamanya KLTZ. Cuman kayak kurang banget jatuhnya ya karena gagal snowball. Bahkan 1-3 dari skornya. Sebenarnya untuk Corrosion Sight ini juga kalau kita berbicara untuk item farming, dia item farming. Tapi masalah utamanya adalah Super Marco
belum menjalankan lane jauhnya dari tadi karena terdinai terus. Di sana ada Ethan, di sana ada Bebex, dan Bebex sadar kalau dia tuh nggak boleh untuk sendirian, dia harus bareng sama Matildanya Ethan terus. Agar setidaknya ada satu Matilda Airlines dengan Guided Wing untuk dia bisa farming dua lane. Ya, itu gerakan konsisten yang dibawa di pasca turtle terakhir diamankan oleh tim Lilgan ya. 3-2 Babex yang bakal nempel terus. Dari Ethan-nya 4-1-nya EP Brain juga yang tadi udah dipredik juga akhirnya nggak bisa dijalanin sesuai skenario. Karena mereka udah mulai perlahan keculik satu persatu nih dengan rotasi dari Babex dan juga Ethan. Nah makanya di sini kalau kita lihat juga Ogwen melakukan hal yang serupa. Dia mirroring apa yang dilakukan sama Ethan. Karena kebetulan power yang akan dibawakan oleh Ethan ini akan setara ketika tim fight-nya 2 lawan 1. Dan itu akan mengancam sekali bagi Super Marco yang menggunakan Cloud. Dan hanya bermodalkan dari Battle Mirror Image. Tapi ya kalau ngomongin soal Epic Brain, memang sih late game mereka kuat banget. Dan jangan lupa ada Pew sebagai high ground defender yang kuat banget. Jadi tugas dari Lilgan menurut gue dia nggak boleh ada di tempo yang kayak gini. Nggak boleh di tempo tenang, dia harus coba agresif dan set up terus-menerus. Kalau bisa lebih cepat nggak sih? Karena kalau misalkan semakin lama game ini berjalan, Epic Brain yang akan mendapatkan momentumnya dan itu akan menjadi malapetaka bagi teman-teman dari Lilgan. Ya lihat udah ada farming mesin juga dari Super Marco ya. Maksimalin satu laning di area bawah. Sedangkan 4 pemain lainnya akan berfokus untuk memberikan distractions. Even preload untuk teman-teman dari tim Lilgan, tapi Super Marco berhasil dapetin 2 turret di bawah. Dan ini untung banget juga buat AP Brain karena dengan tadi Golden Staff sebagai bonus dari Super Marco, ini akan membuat pertahanan dari AP Brain di high ground makin lebih powerful. Apalagi kalau nanti selesai dengan Wind of Nature dan ditambah dengan si Halberd, Ethan gak bakal bisa maksimalin heal up dengan menggunakan Flask of the Assist-nya. Dan ini membuat Lilgan akan kocar-kacir karena adanya life ban evac damage yang tentunya semakin lebih tinggi dan untuk heal up, regen shield absorb yang makin lebih tipis lagi. Makanya nih udah mulai terasa juga karena di mid lane dengan Lord yang pertama sebenarnya coba untuk dimaksimalkan 3 lane push dan emang niatnya Lord pertama buat ngancurin turret-turret luar. Itu Zexaura cuma 2 hit, 3 hit loh. Makanya. Segitu. Super Marco tadi dapetin 2 turret loh. Ini harus berhati-hati sih, ada damage dari Super Marco. Permainan front to back-nya akan sangat mengerikan. Ya itu dia yang harus perlu diwaspadai. Dimana damage Super Marco udah mulai bisa memberikan kontribusi yang besar terkait team fight-nya. Tim Lilgan nggak mau berfokus di satu titik ya. Dan ditambah satu lagi nggak sih, ini kalau kita berbicara power late game ya. Ogwen ini kan mini marksman. Ini dia. Ingat ada Primal Red, dan itu sangat mengerikan sekali kalau stack-nya lagi penuh. Dan momentumnya dapat, dia bisa ngebadenin 3-4 pemain sekaligus. Walaupun udah kena nerf ya sempat dari lifesteal-nya, tapi kalau sampai late game mah karena scale up-nya juga udah dapet lumayan banget dan inner turret-nya hilang semua kecuali yang ada di mid dari lane-nya. Masih cukup aman juga, tapi ya dari lihat gold-nya nih gak pernah kepegang sama Epic Brain lagi nih Be, semenjak turtle kedua tadi ya. Iya, dan sekarang hanya mengandalkan Super Marco untuk melakukan split push terus-terusan untuk mencari pattern farming dan juga mendorong lane sejauh mungkin. Agar nantinya teman-teman dari AP Brain tinggal menunggu momentum late game dan Wind of Nature mungkin akan menjadi jawaban. Dan pemaksaan team fight barusan BMI yang begitu beresiko dilakukan juga. Ngeri sih memang. Kalau dikejarnya sama Valentina gini, sama Brody juga yang kelepas 1 hit aja. Itu bisa hilang sampai setengah darah kan. Apalagi Blade of Despair, Malefic Roar itu udah item yang bener-bener sepadan banget untuk bermain dengan front to back. Lightning Transient juga sudah di tangan dari Forbid. Dan itu akan menimbulkan damage bonus lagi 120% magic power per 6 detik. Rasa banget sih. Dan untuk team fight, Retribution. Ya, tampaknya bakal coba untuk mulai dimaksimalkan. Lihat Aizen. Bakal coba untuk mulai dikikis perlahan tapi pasti. Tapi hanya ancaman belaka. Epic Brain masih coba untuk hold on position. Tapi tidak untuk kali ini. Bagaimana Flatesi maju ke depan. Semua dikikis negara area 1. Buat basic attack yang dimiliki oleh Super Marco. Namun nampaknya tim Lilgan masih bisa diselamatkan negara area 1. Bagian Diku yang membelikar. Dari Owen mengarah ke area Aizen. Dan justru mengarah kira malah petaka bagaimana Owen tumbang. Untuk nothing. Kenapa ya? Gue gak tahu nih. Kalau di game kedua, kayaknya tim Lilgan nih bisa hipnotis lawannya dah. Waduh. Karena bukan cuma dari gameplay dia yang berubah. Setiap game kedua masuk, Lilgan lawannya siapapun, itu kayak banyak banget blundernya, Be. Iya, AP Brain memang tidak boleh meremehkan bagaimana kehadiran dari Lilgan. Pemenang dari wildcard kedua yang kita sempat gadang-gadang akan menjadi tim yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Dan terbukti tim Lilgan kali ini menyamakan kedudukan dengan AP Brain di game yang kedua. Leading the game dengan Lord Objective yang mereka kendalikan. Dan masih unggul secara gold walaupun Super Marco harus terpaksa melakukan split push dalam keadaan yang sangat-sangat kritis seperti ini.
Wah, kok tadi di flicker, kayaknya di flickerin deh itu. Buat Wah. cancel kan dari Forbid. Untungnya Forbid lagi cooldown. Dari segi item nih, Immortal sudah ada di Matilda, Be. Cuman kalau liatin dari teman-teman Epic Brand, gak ada Immortal sama sekali nih. Oke, tapi masalah utamanya juga kalau kita lihat dari pemilihan itemnya, Zigzaura memiliki satu buah item Toilet Armor. Memang cukup beresiko ketika nanti dia akan dihit oleh Cloud. Karena kita tahu sendiri, ini kan tipenya untuk ngedeny true damage. Dan juga burst damage. Gak cuma true damage, magic damage memang bisa. Tapi target dari Zigzaura adalah menahan meteor dari View. Ya, Dan dia- bukan dari Super Marco. Karena kalau Super Marco ini malah full senyum karena dia bawa Demon Hunter Sword. Dan akan mempermudah mengkikiskan HP dari Zigzaura. Tapi nggak cuma itu, Toilet Armor akan berfungsi untuk menahan damage dari Lord. Jadi setidaknya putaran damage dari Lord nggak bakal 1200-an ke arah dari Fredrin. Maksimal 800. Gak bonyok-bonyok banget lah ya hitungannya. Tapi ya dengan Lord yang sudah enhance kali ini defensifnya mengandalkan view banget. Satu lane bisa dipegang memang sama Super Marco. Tapi dengan Lord yang sudah enhance nih, jangan lupakan charge dari Lord yang mungkin bisa menjadi ancaman. Demon Hunter Sword dari Bebex mungkin bisa jadi penentuan. Alright, we'll see. Karena nampaknya masih cukup kuat juga pertahanan dari Epic Brand yang ngebuat tim Lilgan cukup disiplin. Gak mau terlalu berani. buru-buru, Lordnya masih bisa di-reduce dengan baik. Dengan Divine Glaive menjadi item lanjutan juga dari Forbid untuk memaksimalkan penetrasi magicnya. Dan again, tidak ada inisiasi manuver dari tim Lilgan. Bahkan kalau kita berbicara Forbid ya, dia udah selesai dengan Genius One dan Divine Glaive. Kayak maksain buat Super Marco bikin Athena Shield atau Rose Gold Meteor. Karena kalau kita lihat dari damage dealt-nya, memang di sini view paling tinggi, namun disusul juga oleh Forbid. Dan dua mid laner kita menjadi pemberi damage tertinggi untuk di game yang kedua kali ini. Menandakan kalau mereka adalah salah satu pemain yang harus di cover. Kalau bisa sedini mungkin jangan sampai mereka yang tumbang duluan. Karena kalau minimal ada satu yang tumbang, damage burst-nya ini akan hilang seketika. Dan itu yang ingin dihindari oleh Lilgan atau IP Brand. Dan ya dari item ternyata kita bisa ngeliat juga nih kalau memang dari kedua marksman ini belum ada respect terhadap magical, Be. Mungkin ya tadi kan Rose Gold bisa jadi salah satu pilihan juga, tapi kayaknya buat Super Marco belum sih. Belum. Nanti mungkin ganti dari sepatunya atau ya biasa lah ya dengan fast handnya dia bisa ganti-ganti sesuka dia nanti. Ya, tapi masalahnya juga untuk sekarang ketika ada Astral Echo yang dibuka, View dengan Glowing One-nya ini bakal benar-benar melakukan poking damage permainan front to back. Dan itu yang akan mengancam lini depan dari Lilgan karena semakin lama lini depannya menahan damage. Masalah utamanya adalah damage overtime yang diberikan sama AP Brand itu bisa berkali-kali dan mereka itu tipe spam. Ada Novaria, ada Cloud, ditambah lagi ada Arlot. Cooldown-nya ini cepet-cepet, jadi harus lebih berhati-hati. Dan timing adalah segalanya, jangan sampai termakan sama timingnya AP Brand. Iya, setuju banget sih dengan Lord yang sudah muncul kali ini. Belum menjadi Lord yang sudah evolve, tapi lihat untuk pressure di landing jauhnya. Super Marco yang bakal terus membayang-bayangi di 4 lane-nya. Ini bakal jadi ancaman juga, apalagi Epic Brand yang bisa pegang kendali di Lord. Super Marco muncul, 4 lawan 5 harusnya. Ya, ini yang menjadi repetitive move juga dari Epic Brand ya. Ketika mereka tidak bisa menyesuaikan diri di area Turtle dan juga Lord yang kita lihat kali ini. Udah mulai terperlahan. Diberikan satu buah pokingan dan Kaltezi menahan pergerakan tersebut. Begitupun juga dengan cancellations dari area Circling Eagle. Namun nampaknya Super Marco yang udah mulai Genify berhasil membungkam ke arah Aizen menjadi korban pertama yang harus tumbang. Super Marco last hit tapi masih bisa mundur bahkan double kill. Berhasil diamankan olehnya. Masih mau lebih maju ke arah depan namun Aizen yang masih coba untuk mulai memberikan pertolongan pertama bagi teman-temannya. Namun Immortality terbalut dalam tubuh seorang Ethan harus dipecahkan begitu saja dan Flap the Z still survive dan Lordnya berhasil di take over oleh tim AP Brain. Langsung mundur Lilgan kali ini kehilangan dua member yang cukup penting, bahkan Aizen sebelum mengeluarkan penalty zone sudah tumbang duluan. Dan ini bakal menjadi Lord yang bahaya banget untuk tim Lilgan. Momentumnya langsung dikembalikan. Turning table is real. Super Marco dengan perubahan itemnya dia mendapatkan fadeaway kill dengan menggunakan Blazing Duet dan Rose Gold Meteor penyelamatan. Karena kita tahu sendiri Forbid damage-nya udah nggak kebendung dengan dua item penetration magical. Dan ini akan menjadi Lord yang cukup berbahaya bagi Lilgan karena kali ini mereka yang harus melakukan defense. Minusnya mereka tidak punya high ground seperti View dengan Novarianya. High ground defendernya minim banget. Sama yang megang satu lane juga susah. Kalau ngomongin Epic Brand, high ground defendernya kuat ada Pew, satu lane-nya pun bisa dipegang sama Super Marco. Dan gak cuma itu, bisa bermain dengan pick off dengan menggunakan Ogwen sebagai tempo permainan cepatnya dan connection dengan Flap TZ. Tapi kalau membuka teamfight dari Lilgan, mereka membutuhkan Ethan. Tapi kalau misalkan Ethan-nya berada di tengah-tengah dari kerumunan AP Brand, Ogwen pasti akan melakukan onward secara paksa dan pick off juga bisa dijalankan oleh AP Brand. Momennya secepat membalikan telapak tangan
permainan dari EP Brain. Di mana kali ini mereka kembali memberikan satu keadaan di mana tim Lilgan yang cukup under pressure base-nya sedang mengalami gempuran yang pasti. Di mana dua base turret kali terancam, diruntuhkan begitu saja dan bahkan mengarah ke area 3 base turret kah? Namun masih belum ada wave minion. Oke, kalau 3 agak susah sih karena top lane-nya masih bisa ke defense juga. Tapi pasti nggak ada korban juga nih. Itu yang nyata oleh teman-teman Lilgan juga nih. Mereka bisa defense dan kalau untuk balikin keadaan balik lagi ke momentumnya. Aku malah ngeri abis ini nih. Gwen ready dengan flicker. Biasanya dia berani banget nih Lim untuk melakukan movement-movement beresiko. Ya. Apalagi lihat Astro Liko yang connect 5 pemain. Oke, masih coba untuk di-hold. Belum ada flicker sejauh ini. Masih benar-benar disiplin ya. IP Brain masih cukup respect terkait defensive manuver sebetulnya yang sedang dipersiapkan oleh tim Lilgan. Satu wave lagi. Oke, mereka bakal hit sih. Dapat? Seriously? Ya, ini dapat satu turret lagi. Dan Oke. masih mendapatkan satu base turret membuka potensi untuk split push. Udah pasti AP Brand setelah ini akan fokus kepada Lord, tapi membiarkan Super Marco untuk melakukan split pushnya sendirian tanpa adanya pengawalan juga. Sekalipun ada pengawalan, itu malah menjadi buah yang manis bagi Ogwen karena Ogwen bisa melakukan following up dengan pick off power yang dia miliki. Apalagi lihat item terakhirnya dari Ogwen sebelum menuju ke item yang ke-6. Starlium Sight, dia mau damage yang lebih pasti agar pick off-nya bisa lebih berjalan di area top lane. Ada true damage nih yang bakal bisa ngebocorin pihak manapun. Ini enak banget sebenarnya. Dan ya lagi-lagi momentum yang langsung ditarik oleh Epi Brand. Makanya Epi Brand ini kan yang tadi gue bilang juga. Dia agak sedikit berbeda sama beberapa tim PS lainnya. Dan lihat damage PUB. Wah, Buset ini outstanding banget. outstanding banget. Overwhelm banget kali ini. Bahkan menenggelamkan bagaimana kehadiran dari Forbit. Yang tadinya Forbit yang paling unggul. Untuk damage deal bener-bener kesusul. Dan jauh banget sekarang perbedaannya. Itu single target dari meteornya ini bener-bener mematikan sih. Kyle tuh sih jadi kayak dikit banget damage ya Be. Cuma 13.000, mungkin bukan cuma dari meteornya sih. Dari semua skillnya sih Be, kecuali Astral Eco. Itu kasih DPS dengan adanya Glowing One. Depan yang dibakar, itu enak banget. 3-man move lagi Tadi dari AP minionnya. Brand. Minionnya bagus banget lagi dari EP Brand. Benar-benar Lane-nya. memusingkan harusnya ya. Dan juga membuat fokus dari tim Lilgan harus terpecah belah. Tapi yang pasti damage yang diberikan oleh tim Lilgan sebenarnya udah cukup. Cuman ya itu dia tadi dengan 3 base turret yang hilang. Mereka dihantui dengan Super Marco yang jarang banget show off. Wah ini Rose Gold meteornya jadi penyelamat sih dan lifesteal tambahan juga. Agar basic attack dari Super Marco jauh lebih on point. Dan Dragon Acting-nya bakal lebih banyak juga. Oke, mereka bakal coba untuk mulai masuk. Aizen perlahan tapi pasti menerima damage yang cukup eksplosif. Dan diurungkan niatnya lagi, di-reset lagi Lordnya. Wah itu 3 lane loh wave Mereka minionnya. memanage wave minionnya dengan sangat-sangat safe. Dan Bebex muncul artinya all in buat AP Brand. Ini bakal dilepaskan sama tim Lilgan. Mereka akan menahan Lord Evolve di area base-nya. Ini pilihan terbaik sih untuk saat ini ya. Karena Yang tadi terburuk. pressure 3 lane-nya itu loh, mau gimana lagi. Daripada minionnya akhirnya malah jadi nge-endgame, mendingan ya udah kasih Lordnya dan masih ada chance juga sebenarnya untuk defense. Karena dari segi item nih, kalau dihitung dari Immortal, 3 Immortal in total dari teman-teman Lilgan juga. Sementara dari Epi Brand hanya ada 1 Immortal deh. Nah masalahnya kalau kita berbicara soal immortality, mau sebanyak apapun immortality dari tim Lilgan, komposisi hero-nya nggak cocok untuk menahan Super Marco di lane jauh. Dari awal kita udah sempat perbincangkan kalau nggak ada yang bisa menghandle split push dari Cloud-nya. Tapi untuk sekarang, Cloud-nya overwhelm, Cloud-nya dapetin double buff juga. Dan bahkan sudah unggul Bebex sampai bikin Karahas Claw untuk bertahan hidup dari Lord Evolve. Ya, Lord yang sudah berevolusi, sudah mulai beberapa jengkal Tiga lagi masuk ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh tim Lilgan. Dan satu pemain down dengan damage yang cukup besar dari Black Dizzy. Perbedaan kuantitas terpantau jelas. Aizen bakal coba untuk mulai membuka penalti zone for defensive. Namun nampaknya EP Brain bakal coba untuk mulai masuk lebih dalam lagi. Di mana lihat Ovonya berfokus ke DP. Satu pemain berhasil diamankan dan glitch sweep berhasil disecure oleh tim tuan rumah EP Brand. Membalikan keadaan secepat, membalikan telapak tangan Epi Brand. Mereka tetap tenang di kondisi apapun dan Lilgan membuktikan